Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dalam hati si Tuhan ini, dengan ini Tuhan tidak akan menghukumku lagi kan? Sepertinya teman kita akhirnya telah melewati rintangan terbesar dalam takdirnya. Sekarang saatnya untuk melihat bagaimana legenda besar Galileo Galilei akan berakhir. Sekarang kita kembali ke Galileo, di mana dia sedang berada di sebuah seperti perpustakaan. Seseorang berkata, "Guru, penglihatanmu tidak sebaik dulu. Sebaiknya kau tidak terus melakukan penelitian. Tolong kembali dan istirahat hari ini." Galileo membalas, "Omong kosong. Aku tidak akan mati secepat itu. Sekarang, berikan aku catatan yang kutugaskan untuk disusun. Tuhan pernah memberitahuku bahwa aku tidak akan mati sebelum tanggal 1 Januari. Dengan berkahnya, apa yang perlu kutakutkan? Tapi, aku tetap harus berterima kasih padamu. Kau mengingatkanku pada ibuku." "Loh, tapi guru, hari ini adalah tanggal 5 Januari 1642. Mustahil. Hari ini, bukankah masih?" "Guru, kau sudah beberapa hari ini tidak tidur dengan baik." Tidak. Aku tidak bisa mokat hari ini. Masih banyak yang harus kuteliti. Aku tidak peduli jika takdirku sudah ditentukan. Aku menolak untuk menerima ini. Hei, kenapa kau belum mendapatkan catatannya? Berhenti meratapi nasib. Aku tidak punya banyak waktu. Tapi ternyata orang itu langsung diam. Lama tidak bertemu, Tuan Galileo. Untunglah aku tidak terlambat. Kau tahu takdirmu, namun kau tetap memilih jalan yang paling sulit. Aku benar-benar tidak bisa menahan rasa kagum kepada orang sepertimu. Kau, Tuan Lu, selama bertahun-tahun, aku telah memberikan kehidupan abadi kepada mereka yang memenuhi syarat. Mereka adalah pemikir-pemikir terbesar dari berbagai periode sejarah yang membentuk dasar dari dunia ini. Dengan kata lain, orang-orang ini hanya akan muncul di tempat dan waktu yang tepat. Lalu, apa itu berarti Aristoteles, Socrates, Archimedes, takdir semua pendahulu itu juga ada di tanganmu? Luli merespon, "Siapa yang tahu? Mungkin ada kesempatan bagi kalian semua untuk mengobrol dengan baik. Apa ini nyata? Hanya mereka memiliki kehidupan kekal yang bisa menentang takdir yang telah ditulis untuk mereka. Lalu, bisakah aku juga menjadi orang seperti mereka? Kenapa? Aku menolak untuk mengakhiri hidupku seperti yang tertulis di kertas itu. Aku ingin melihat kebenaran dunia ini dengan caraku sendiri." Tentu, lalu Luli menggunakan kekuatannya dan membuat Galileo menjadi muda lagi. Selamat datang di Eternal Clubku. Narasi. Sekarang musim gugur tahun 1665. 23 tahun telah berlalu sejak Galileo meninggalkan dunia ini. Dan tujuan terakhir perjalananku adalah orang yang juga disebut sebagai bapak fisika modern. Tidak diragukan lagi bahwa ilmuwan hebat ini memiliki masa kecil yang tidak bahagia. Tapi dia juga bertemu dengan banyak orang hebat, seperti Galileo yang telah mengambil identitas baru Henry Stokes dan mengajar di kota kelahirannya. Pada masa-masa awalnya, dia tidak menunjukkan bakat sebagai matematikawan hebat. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kegiatan mandiri dan berpartisipasi buruk di sekolah. Namun Galileo menyemangatinya, mengajarinya bahwa kerja keras terkadang lebih penting daripada bakat. Dia lulus dari sekolah Raja Grantham dengan hasil yang sangat baik dan akhirnya diterima di kampus Trinitas, Cambridge sebagai Caesar. BTW, sedikit note, Caesar adalah mahasiswa sarjana yang membiayai studinya dengan melakukan tugas-tugas yang kurang lebih kasar di kampusnya. Pada bulan Oktober 1659, dia dikeluarkan dari sekolah oleh ibunya yang bersikeras agar dia kembali ke rumah untuk bekerja di ladang. Konon pada saat itu suasana rumahnya berbau mesiu. Namun teman kita Galileo lah yang menggunakan kefasihannya untuk meyakinkan ibunya. Seorang jenius tidak seharusnya terkubur oleh pekerjaan bertani. Dan begitulah dia akhirnya dapat belajar kembali. Dan sekarang untuk menghindari wabah besar London, satu-satunya orang yang berhasil keluar dari desanya dan masuk ke universitas, Isaac Newton, telah kembali ke kampung halamannya. Dan dia kini telah memasuki masa kritis dalam takdirnya. Selama 2 tahun ke depan, dia akan mempelajari kalkulus, optik, dan juga, tapi apel di atas kepalanya masih belum jatuh. Waktunya telah lewat, tapi apel belum jatuh sesuai dengan perkembangan sejarah. Kepala Isaac Newton telah lolos dari tragedi. Seolah-olah mereka yang sering membaca cerita perjalanan waktu harus tahu bahwa kalau kau ingin sejarah berkembang dengan cara tertentu, metode terbaiknya adalah
Berikan sedikit dorongan kepada dirimu sendiri. Lalu Luli menggunakan percepatan waktu 100 kali. Luli menggunakan percepatan waktunya di pohon apelnya, dan apelnya pun jatuh ke arah si Isaac Newton. Sungguh apel yang licik. Apel itu mencoba menyelinap menyerangku lagi. Kenapa aku mengatakan lagi? Tunggu, apel itu jatuh seperti aku yang akan jatuh. Tapi kenapa burung tetap bisa berada di langit? Tiba-tiba ternyata Luli menghampirinya, dan Isaac Newton udah kenal sama dia. Tuan, lu apa yang membawamu ke sini? Aku hanya lewat aja saat aku melihatmu sedang linglung sambil menatap apel itu. Jadi aku datang untuk menyapa. Apa kau terluka? Aku baik-baik aja. Apel ini hanya jatuh di kepalaku. Itu gak masalah. Bukankah itu menarik? Ini bukan sesuatu yang terjadi setiap hari. Benar, apel biasanya dipetik oleh orang. Terus tiba-tiba, tunggu, kau benar. Pasti ada suatu kekuatan yang menjatuhkan apel itu. Pasti itulah sebabnya apel itu tidak langsung terbang ke udara. Tapi dari mana asalnya, aku tidak tahu. Aku harus memikirkan ini. Dalam hati Luli, dia akhirnya berada di jalur yang benar. Aku harus segera menuliskan ide ini. Ini mungkin akan menjadi studi yang sangat menarik. Dan apel pun ditinggalin. Generasi selanjutnya akan membicarakan pencapaian hebat Newton dalam mengusulkan gravitasi universal. Tapi mungkin tidak ada yang peduli dengan apel ini. Kalau begitu, izinkan aku untuk menyegelnya selamanya. Sekarang kita lompat ke time skip di mana Isaac Newton udah tua. Apa ini akhirnya? Orang-orang yang menemaninya menjawab, "Tuan, kondisimu masih sangat baik. Warga kekaisaran masih menunggumu untuk memimpin sebuah diskusi. Kau nggak boleh menyerah." Dan ternyata ini udah 20 Maret 1721. Tidak perlu menghiburku. Dalam hidupku, aku berhasil berubah dari seorang anak desa miskin menjadi seorang subjek yang dihargai oleh permaisuri. Tidak ada lagi yang aku inginkan. Tuan, kau seharusnya tidak. Tapi tiba-tiba mereka pun langsung diam, freeze di tempat. Dan seperti biasa kalau begitu, udah pasti Luli datang. Sepertinya kita udah sampai, Tuan. Iya. Dan sepertinya kita sampai tepat waktu. Sepertinya cerita-cerita itu benar. Kau benar-benar melihat wajah teman-teman lamamu saat kau akan moka. Kau masih muda seperti yang aku ingat. Bodoh, ini bukan imajinasimu. Kami di sini untuk membawamu pergi. Kami telah menunggu selama 84 tahun sejak hari kau dilahirkan. Secara diam-diam mengamatimu hingga kita sampai pada titik waktu ini. Apa kau utusan yang dikirim Tuhan untukku? Aku hanya seorang merchant waktu. Aku tertarik dengan bakatmu. Jadi aku memberimu sedikit bantuan dan dorongan. Yang ingin kulihat hanya warisan seperti apa yang akan kau tinggalkan. Ini apa ini? Punggungku? Loh, ini tidak sakit. Perasaan apa ini? Apa ini kekuatan ilahi? Bisakah kau memberitahuku apa jawaban terakhir dari alam semesta? Dalam hati Isaac Newton, ini adalah kesempatan yang datang sekali seumur hidup. Aku tidak bisa memberikan jawaban itu, tapi mungkin kita bisa melakukan sedikit pertukaran. Yang perlu kau lakukan adalah terus hidup, dan aku yakin kau akan menemukan jawabannya sendiri. Lagi pula, waktu bukan masalah. Dan akhirnya Isaac Newton pun meninggal di publik. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Upacara pemakaman terbesar dalam dekade ini tidak lain adalah milikmu, Isaac Newton. Galileo berkata, andai aja pemakamanku sebesar ini. Luli merespon, aku rasa aku harus berbeda pendapat. Bukankah berada di pemakamanmu sendiri terasa aneh? Aku masih merasa sulit memproses apa yang sedang terjadi sekarang. Aku baru aja bertemu dengan utusan Tuhan, dan Galileo yang hebat ternyata adalah guruku. Sungguh tidak terbayangkan. Kalau begitu, sebaiknya kau mempersiapkan mentalmu untuk bertemu dengan rekan-rekanmu dari masa lalu. Mereka semua sangat luar biasa. Luli pun mendirikan klub Qingshan's Hermits. Aku mendirikan klub Qingshan Hermits dan Eternal Club. Meskipun keduanya adalah organisasi yang berbeda, tapi keduanya punya satu tujuan yang sama, yaitu mencari kehidupan abadi. Ini adalah sebuah organisasi yang akan mempengaruhi seluruh peradaban dunia dari zaman kuno hingga sekarang. Kami telah mengendalikan sejarah di tangan kami. Pengikut Luli tiba-tiba banyak banget ya. Kami memuja King of Time. Luli melanjutkan, sekarang aku akan memberi kalian sebuah nomor sesuai dengan era ketika aku mengeluarkan kalian dari sungai waktu. Mulai sekarang kalian akan menggunakan ini untuk menentukan senioritasmu. Kong Ming, nomor 15. Dalam hati Kong Ming, apa? Aku bukan yang paling tua di sini. Nomor 15. Lalu siapa 14 orang sebelumnya? Tunggu, kecuali Tuan sudah merencanakan sesuatu yang lain. Lalu Luli pun kembali nih ke masa sekarang, masa present. 5 menit yang lalu aku kembali ke masa sekarang dari tahun 1721 dan segera mengeluarkan panggilan ke klub pertapa Qingshan. Bagiku itu hanya sesaat, tapi bagi mereka itu pasti terasa seperti penantian selama ratusan tahun. Perasaan pulang ke rumah terlalu menakjubkan. Luli pun menambahkan beberapa orang ke dalam grupnya. Ada orang baru lagi di grup. Apa bos gak punya pekerjaan? Menyebalkan sekali. Tunggu, itu bukan anggota baru. Mereka adalah anggota lama. Ini, lihat. Ternyata misinya adalah misi sambutan untuk nomor 15, 28, 29, dan lain-lain. Nomor 15 itu adalah anggota senior tertua yang muncul sampai sekarang.
Jadi bos menggali kubur lagi. Sekarang aku harus bersaing dengan lebih banyak orang. Nomor 15. Siapa aja mereka? Dari era mana mereka berasal? Tuan telah memanggil tokoh-tokoh kuno dari seluruh dunia baru-baru ini. Changqian dari dinasti Qing, Faraday dan ilmuwan terkenal lainnya, dan bahkan jenderal perang seperti Yue Chong. Ini benar-benar keterlaluan. Klub itu apa yang sedang direncanakannya? Latar belakang anggota Eternal Club berasal dari seluruh sejarah. Aku khawatir senior nomor 15 ini akan berada di luar dugaan terliar kita. Sebenarnya aku sudah memikirkan ini sebelumnya. Karena Tuan bisa memberikan kehidupan abadi, bukankah orang seperti Newton dan Galileo juga seharusnya menjawab panggilannya dan bergabung dengan kita? Sir Newton adalah idolaku. Aku tidak percaya aku benar-benar bisa bertemu dengannya. Jangan terlalu bersemangat. Hanya bos yang tahu siapa orang-orang itu. Aku hanya menebak-nebak. Aku benar-benar ingin bertemu dengan Tuan Mendel. Seluruh tubuhku memanggil hanya karena membayangkan bisa bekerja sama dengan idolaku. Terus orang di background, guru, maksudnya apa ini? Guru, tolong lihat. Hey, Pak Tuaho, menurutku kita harus menyambut idola kita secara pribadi bersama-sama. Sekelompok orang gila. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menyambut idol kita. Aku akan menggunakan gajiku selama sebulan. Tidak, 3 bulan. Hou Koming ya, si Pak Tua Hou ini menambahkan, kita harus membiarkan orang-orang kaya dari klub itu melihat bahwa kita kaum intelektual juga tidak pelit. Kerahkan semua koneksi kita. Kita harus memastikan bahwa semua lansia menerima sambutan yang memuaskan. Halo? Apa ini Shangshu? Ini gurumu Hou? Enggak. Aku hanya bertanya-tanya, apakah rumah pertanianmu memiliki paket liburan? Pesanlah hotel terbaik di kota ini. Aku ingin kau memilih sendiri petugas keamanan dan staf layanan. Jangan biarkan satu kecelakaan pun terjadi. Dan semua orang mulai telepon sana sini buat mempersiapkan anggota-anggota yang lama untuk datang. Seharusnya sudah ada cukup anggota di klub untuk saat ini. Semua orang sangat kompetitif. Aku ingat saat aku pertama kali membawa semua tabunganku ke taman untuk mencari pelanggan. Sekarang yang harus lakukan hanyalah melambaikan tangan, dan sekelompok orang penting akan membantuku melakukannya. Aku harus mengakui, perasaan ini sungguh menyenangkan. Tunggu, nomor 84, Mendel, ahli biologi ternama, bapak genetika. Dia emang talenta yang patut direkrut, tapi aku tidak ingat pernah menandatangani kontrak dengannya. Apakah dia bisa menjadi seseorang yang akan aku rekrut pada perjalanan berikutnya? Tidak, itu tidak mungkin. Terlalu mahal untuk kembali ke masa lalu. Aku tidak akan merekrut satu orang aja kalau aku melakukan perjalanan lagi, yang berarti telah terjadi penyimpangan dalam sejarah. Aku harus mengklarifikasi masalah ini. Halo, saudara Cuke, aku ingin kau pergi ke klub pertama Qingshan untuk membantuku menyelidiki suatu masalah. Namanya Gregor Mendel. Semakin rinci semakin baik. Kirimkan aku info secepatnya. Halo, Mendel? Tidak ada sinyal di sini. Oke, aku mengerti dan khawatir Tuan. Karena kau memintaku untuk melakukan ini ratusan tahun yang lalu, aku sudah menyiapkannya. Ini adalah biografi semua anggota, peristiwa-peristiwa penting dalam hidup mereka, dan kesimpulanku tentang masa depan mereka. Sebenarnya Tuan, kau tidak perlu melakukan perjalanan ini sendiri. Luli merespon, kau bisa mengumpulkan begitu banyak hanya dari sedikit ucapanku. Seperti diharapkan dari Kong Ming yang hebat, yang bisa menyimpulkan kehendak langit. Kong Ming merespon, aku hanya memiliki sedikit keterampilan. Ini adalah informasi tentang Mendel. Aku sudah mengumpulkannya di sini. Aku menulis ini dengan tanganku sendiri. Sangat perhatian kan? Dalam hati Luli, lahir dengan nama Johann Mendel. Dia terpaksa berhenti sekolah karena latar belakang keluarga yang miskin. Dia kemudian masuk ke biara Algrun sebagai calon anggota Ordo dari Santos Augustinus, di mana dia bekerja sebagai pengajar ilmu alam untuk siswa sekolah menengah dan mendapatkan nama Gregor. Karena penampilannya yang luar biasa, dia menerima rekomendasi untuk melanjutkan studi di Universitas Vienna. Namun, setelah menerima beasiswa itu, bukannya pergi ke universitas yang ditunjuk, dia malah masuk ke fakultas kedokteran dan menjadi seorang dokter. BTW, ini adalah kesimpulan Kong Ming ya, dan bukan sejarah yang sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh Tuan Lu di panel berikutnya. Dalam hati Luli, apakah ini tempat sejarah mulai berubah? Benar Tuan, jika kau tidak ikut campur, semuanya akan berakhir seperti ini, dan sebagai akibatnya, perkembangan di bidang genetika akan tertunda selama beberapa dekade. Dalam hati Luli, jika ini adalah kesimpulan Kong Ming tentang apa yang bisa saja terjadi, maka sejarah yang ada sekarang, narasi lagi. Setelah kembali ke BRNO dari Universitas Vierka, Mendel memulai eksperimen selama 8 tahun tentang pewarisan sifat kepada 1956 yang menandai awal dari bidang ilmu genetika. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Itu pasti aku dan orang-orang di klub Qingshan Hermits. Lalu Luli pun memunculkan portal waktunya. Saudara Cuke, dimengerti. Aku akan mencatat semua kesimpulanku tentang kedua garis waktu ini. Pastikan untuk menyapaku dari 100 tahun yang lalu. Sampai jumpa. Untunglah aku menemukan penyimpangan ini tepat waktu. Aku tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau aku tidak menyadari perubahan ini. Benar-benar sulit untuk dipikirkan. Waktu memiliki kemampuan yang kuat untuk mengoreksi kesalahan. Meskipun perubahan kecil bisa dilakukan, kecenderungan umum sulit untuk dilawan. Peraturan waktu itu kejam dan emosional. Aku harus berhati-hati. Sekarang kita pergi ke Biara Santo Thomas, BRNO.
BRNO. Gimana cara membuat itu? BRNO lah. Dimana ada 3 anak-anak dan ada 1 orang, yaitu guru dari anak-anak itu. Gurunya berkata, jangan hanya memikirkan bermain, pastikan juga untuk mengerjakan pekerjaan rumahmu. Mengerti guru? Lalu gurunya pergi melihat tanaman. Tumbuhlah dengan cepat anak-anak kecil. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan berkata, Mendel, kau di sini. Abah Cyril mencarimu. Kau harus segera kembali ke biara. Joseph, udah lama tidak bertemu. Dan mereka berdua pun pergi mengobrol. Mendel berkata, sayang sekali aku gagal ujian kualifikasi guru. Aku tidak percaya aku gagal ujian biologi dengan begitu buruk. Tapi kau tetap seorang jenius. Abah sangat menghargaimu. Aku dengar dia bahkan mendanai perjalananmu ke Universitas Vienna. Hah, benarkah? Astaga, apa itu benar? Aku tidak sedang bermimpi kan? Joseph menjawab, aku sudah bilang padamu, kau bisa melakukannya. Dalam hati Joseph, meskipun kita berdua berasal dari keluarga petani biasa, kenapa dia bisa menjadi seorang jenius, sementara aku tetap menjadi seorang biarawan miskin? Apakah ini ketidakadilan dari Tuhan? Lalu Mendel pun pergi menghampiri si Abbas. Abbas berkata, dengan surat rekomendasi ini, kau bisa masuk ke Universitas Vienna. Semoga kau memanfaatkan bakatmu sebaik mungkin. Terima kasih Abbas, ini sangat berarti bagiku. Aku tidak pernah membayangkan ini, bahkan dalam mimpiku. Jenius selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Aku tidak akan menggunakan hak istimewaku untuk membantu orang lain. Lagi pula, mereka terlalu biasa untuk membuatku mendanai pendidikan mereka di universitas. Seperti Joseph Smith itu. Aku tidak percaya dia benar-benar bermimpi untuk menjadi seorang dokter. Aku berani bilang, dia bahkan tidak akan mampu melakukan pekerjaan sebagai perawat seperti yang dilakukan para biarawati. Mendel merespon, jangan bilang begitu. Joseph itu sangat baik hati. Meskipun dia tidak sepintar itu, dia selalu memperlakukan orang dengan baik hati dan memiliki hati yang tulus. Abbas bertanya, kenapa kau bisa berpikir begitu tentang dia? Ya, kalau begitu, aku akan berdoa agar Tuhan memberikan dia kebijaksanaan yang lebih besar, supaya dia punya kesempatan lebih baik untuk masuk universitas. Dan ternyata si Joseph mendengar itu. Karena kau sudah terang-terangan menghina aku di depan orang lain, akan aku buktikan sendiri seperti apa rasanya menjadi seorang jenius. Kita pun sekarang pergi ke malam hari, di mana ternyata Mendel mau pergi nih. Semoga aku bisa menemukan kereta kuda. Kereta api tidak akan bisa menunggu orang. Aku tidak boleh terlambat untuk upacara penerimaan di universitas. Dan ada seseorang yang sedang menyelinap mengintai si Mendel. Lalu orang tadi itu langsung keluar dan menodongkan si Mendel menggunakan kelihatan di tangannya ya. Siapa kau? Loh, Joseph? Apa? Bagaimana kau mengenaliku? Mendel menjawab, aku hanya merasa kau terlihat mirip. Aku tidak menyangka ternyata benar-benar kau. Dasar licik. Tapi gak masalah, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Tunggu, bukankah kita teman? Kenapa kau melakukan ini padaku? Jangan berpura-pura suci. Kau cuma jadi beban. Kita sama-sama pendeta biara. Jadi, kenapa kepala biara hanya menghargai imajinasimu yang konyol itu? Kenapa mimpiku selalu dicemooh? Aku membawa kabar baik padamu, tapi tetap aja kau malah menertawakanku bersama dia. Kau penipu. Joseph, hentikan. Tuhan tidak akan memaafkanmu kalau kau melakukan ini. Kau benar. Akhirnya Tuhan bersikap adil untuk sekali ini. Matilah Mendel. Dan Mendel pun langsung dicucuk sama si Joseph. Dia kan selalu bilang, aku tidak punya masa depan. Tapi kini kau mokat di tanganku. Jadi siapa yang tertawa terakhir? Selanjutnya, aku yang akan menggantikanmu. Aku akan kuliah, meraih gelar kedokteran dan menjadi dokter. Sedangkan kau membusuklah di sini. Mulai sekarang, namaku akan menjadi Mendel. Aku pasti bisa. Masih ada 1 kereta lagi. Aku sudah merencanakan ini dengan sempurna. Tapi tiba-tiba, pantas saja ada penyimpangan dalam sejarah. Ternyata kucing liar ingin menggantikan sang pangeran. Kucing liar? Siapa kau sebenarnya? Lalu banyak orang muncul di sekeliling dari si Joseph. Tiba-tiba muncul dia. Tuan, kami sudah menangkapnya. Dia sudah sekarat. Anda harus segera bertindak. Kau, apa kalian rencanakan? Kami mewakili kekuatan waktu. Dan kami ada di sini untuk memperbaiki semua kesalahan. Memperbaiki? Maksud kalian apa? Dan Mendel pun diangkat dari sungai. Orang itu emang kejam. Organ dalamnya pasti udah rusak semua. Joseph, di sini ini Luli yang ngomong ya. Luli berkata, Mendel, dengarkan baik-baik. Kau akan mokat dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau kau ingin hidup, aku bisa membuat kesepakatan denganmu. Pilihan ada di tanganmu. Nama, Gregor Johann Mendel. Umur 29. Sisa umur 56 detik. Siapa yang pernah mengira seorang ilmuwan terkenal di dunia di masa depan akan digantikan oleh orang tidak bernama? Untung aja aku muncul. Selama kau bergabung dengan Eternal Club, aku bisa memberimu kehidupan abadi yang memungkinkanmu menjalani kehidupan yang seharusnya kau jalani. Tuhan berkata, biarlah ada cahaya. Aku ingin tetap di sisimu Tuhan. Dan dia pun menandatangani kontraknya. Dan si Joseph dibiarkan untuk menonton semua itu. Aku tahu itu. Orang beriman yang taat akan menerima berkah dari yang maha kuasa. Keajaiban. Ini keajaiban ilahi. Dan si Joseph melihat si Mendel langsung sehat kembali. Dia gak percaya. Kenapa? Ini gak adil. Dan dia mengambilnya lagi dan ingin menyerang ke arah si Luli. Tapi Luli langsung menghempaskannya dan memasukkannya ke dalam portal, yaitu kurang lebih harusnya aliran waktu. Dan dia pun langsung menghilang. Joseph, karena dia ingin menggantikanmu, aku mengabulkan permintaannya dan memberinya kehidupan abadi. Hanya saja dia akan mengambang di kehampaan waktu. Kau pasti malaikat yang dikirim oleh Tuhan.
Newton. Ya, aku bukan orang yang kau kira. Aku hanya pedagang yang sedang mengarungi aliran waktu. Dalam hati Luli, pertemuan kita di masa depan tidak dapat dielakkan. Aku bersedia menerima tawaranmu. Aku bersedia bergabung denganmu sebagai pengikut yang taat. Tidak. Yang harus kau lakukan adalah melanjutkan hidup yang telah diambil darimu. Masuk universitas, lanjutkan penelitianmu, dan jadilah pelopor di bidang genetika. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. 再见